Oke, perkenalkan nama saya Raffi Faralaudin, NPM 23401031162 dari Rombel K2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk untuk memenuhi tugas PJBL Manajemen Keuangan 2. Oke, yang pertama pendahuluan. PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk didirikan pada Juni 1995 di Jakarta dan resmi tercatat di BI sejak 31 Oktober 2018. Visi perusahaan adalah menjadi produsen keramik terkemuka yang mengutamakan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Misinya adalah menyediakan keramik berkualitas, layanan terbaik, dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Struktur sahamnya dimiliki mayoritas oleh PT Tankop Bangun Indonesia sebesar 62,6%, diikuti PT Marisi Dola Sumber Sejahtera 20,1%, dan investor individu sebesar yaitu 17,4%, mencerminkan kendali kuat dengan keterbukaan publik. Slide ini menampilkan kinerja operasional PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk tahun 2022 sampai 2023. NOWC naik dari 98,6 M menjadi 122 M dan TOC meningkat dari 408 M ke 489 M, mencerminkan ekspansi operasional. Namun OPA turun tajam dari laba 7,98 M menjadi rugi 19,3 M, menandakan penurunan profitabilitas meskipun skala operasi membesar. Selanjutnya, kita masuk ke kajian nilai tambah perusahaan atau added value. Slide ini membahas nilai tambah perusahaan market value atau MVA meningkat signifikan dari minus 9,46 miliar di 2022 menjadi positif 21,9 miliar di 2023, mencerminkan peningkatan represi pasar terhadap nilai perusahaan. Economic value added juga membaik dari minus 29,7 miliar menjadi minus 19,9 miliar, menunjukkan peningkatan efisiensi meskipun nilai ekonomis positif belum tercapai. Karakteristik fundamental perusahaan menunjukkan pelemahan tajam. BIP turun dari 2,30% menjadi min 5,41%, menandakan aset tidak lagi menghasilkan laba. ROI menurun dari 2,37% ke min 7,46%, menunjukkan investasi tidak efisien. ROE merosot dari 4,66% ke min 13,83%, mencerminkan kerugian bagi pemegang saham. OPM juga menurun drastis dari 4,09% menjadi min 11,85% akibatnya tinggi beban usaha. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan penurunan kinerja yang serius pada tahun 2023. Selanjutnya kita membahas manajemen aset. Manajemen aset menunjukkan hasil yang beragam. Inventory turnover turun dari 3,35 menjadi 2,48, menandakan perputaran stok melambat. Fixed asset turnover juga menurun dari 0,79 ke 0,65, menunjukkan aset tetap kurang optimal digunakan. Namun, receivable turnover meningkat tajam dari 4,74 menjadi 9,25, mencerminkan peningkatan efektivitas dalam pentagihan utang, artinya pengelolaan utang membaik, namun efisiensi persediaan dan aset tetap masih perlu diperbaiki. Dari sisi likuiditas, current ratio naik dari 0,65 ke 0,8 dan quick ratio dari 0,22 ke 0,36. Menunjukkan perbaikan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, namun cash ratio turun dari 0,0099 ke 0,0055, menghasilkan kas yang tersedia sangat minim. Secara keseluruhan, meski ada peningkatan, seluruh rasio masih bawah standar ideal 1,0, sehingga likuiditas perusahaan tetap tergolong lemah dan perlu perhatian. Selanjutnya, dari aspek nilai pasar, terjadi perbaikan di tahun 2023. Price to earning ratio meningkat dari min 23 menjadi min 6, menunjukkan arah perbaikan meski masih mencatatkan kerugian. P to book dan market to book juga naik tipis, namun tetap di bawah nilai ideal. Ini mencerminkan bahwa meskipun valuasi mulai membaik, kepercayaan investor masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui perbaikan kinerja ke depan. Oke, selanjutnya struktur modal. Pada grafik terlihat bahwa debt to capital ratio meningkat signifikan dari tahun 2022 ke 2023, menunjukkan perusahaan semakin mengandalkan utang dalam pendanaannya. Hal ini sejalan dengan teori pecking order, di mana perusahaan lebih memilih pembiayaan dari laba, ditahan terlebih dahulu, kemudian utang, dan terakhir menerbitkan saham baru. Selanjutnya untuk kebijakan dividen, perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun 2022 dan 2023 akibat kerugian operasional. Kebijakan ini mencerminkan tekanan keuangan sesuai signaling teori, namun berisiko menurunkan kepercayaan investor yang diharapkan mendapatkan dividen. Kesimpulannya, PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk mengalami penurunan kinerja keuangan pada 2023 dengan kerugian operasional 19,3 miliar, rasio profitabilitas dan likuiditas memburuk, struktur modal makin bergantung pada utang, dan dividen tidak dibagikan demi stabilisasi bisnis. Sarannya yaitu yang pertama adalah tingkatkan efisiensi operasional, yang kedua perkuat likuiditas melalui kas dan aset lancar, ketiga kurangi ketergantungan utang, perkuat ekuitas, keempat jangan transparansi terkait kebijakan dividen, kelima evaluasi strategi secara menyeluruh untuk pemulihan jangka panjang.